Kerajaan Allah, apa kabarnya hari ini? Pastinya baik, luar biasa, and powerful. Lebih semangat lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa and powerful. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan mulai ibadah kita, sekolah minggu kita lagi. Kita mau mulai, kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Kita mau mulai penyembahan kita ya. Kita katakan, Bapa, ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Dari awal katakan, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita angkat pujian ini dari awal, katakan, Bapa-Ku datang padamu. Amin. Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita menyembah Tuhan adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita fokus kepada Tuhan. Kita katakan, kita mengucap syukur. Kita katakan, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di hidupku. Oh haleluya. Mari berdoa kita. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai pujian-Mu ya Tuhan. Berkati kami dari awal sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, amin. Amin. Saatnya kita memuji Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita mau bersuka cita. Meskipun kita ada di rumah, tapi kita sehati supaya kita dapat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita pakai gerakan ya adik-adik ya. Katakan, dari terbit matahari. Matahari sampai
baik, tadi kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita siapkan hati kita mengangkat pujian, penyembahan, selidiki aku Tuhan. Kita sungguh-sungguh ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati kami Tuhan. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati kami tetap setia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara lewat firman-firman-Mu yang akan kami dengarkan nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan Amin. Mana ya? Kali dia. Bah. Aku habis ambil boneka ini Clara. Boneka anjing. Kenapa bawa-bawa boneka anjing, Kak? Kenapa ya? Ada sih sebenarnya, nanti juga ada berhubungan atau ada sesuatu yang berhubungan nanti dengan cerita Alkitab. Menurut Clara, hewan apa ya yang setia? Anjing, Kak. Oh, anjing ya? Iya. Bukan yang lain ya? Iya sih, anjing itu memang hewan yang setia. Dia paling mengerti, paling mudah dilatih juga ya adik-adik ya. Nah, cerita anjing ini ada di zaman dulu itu, ada seekor anjing. Seekor anjing mana Clara gambar fotonya? Nah, Ini teman-teman. dideketin. Nah, hampir sama ya adik-adik ya. Tuh. Nah, anjing ini mana Clara? Anjing ini namanya Hachiko. Hachiko ini dari kota Jepang. Siapakah Hachiko ini? Hachiko ini memiliki orang majikan. Nah, majikan dan anjingnya ini saling pasti saling menyayangi ya, mereka satu sama lain. Mereka terikat suatu ikatan yang dekat sekali. Sampai kalau misalnya majikannya mau pergi kerja, pasti si anjing ini mengantarkan sampai ke stasiun. Kalau waktunya majikannya pulang, si anjing ini juga
menunggu di stasiun. Nah, tetapi suatu ketika si majikannya itu sudah berangkat, kan udah waktunya pulang. Ternyata Hachiko ini sudah menunggu di stasiun lama sekali. Ternyata majikannya itu dalam waktu yang lama tidak kembali. Ditungguin, ternyata tidak kembali. Mungkin dari malam bisa sampai ke pagi lagi, dan hari berikutnya si Hachiko ini bolak-balik ke stasiun. Mana pakai sekarang? Nah, Hachiko setia sekali menunggu majikannya. Tuh adik-adik ya. Mana kalian? Sehingga orang-orang di sekitar stasiun itu melihat Hachiko dan mereka mulai menyayangi Hachiko. Nah, ini juga orang-orang Pak polisi yang sayang sama Hachiko, karena dilihatnya Hachiko, aduh kasihan sekali ya, majikannya tidak pulang-pulang. Dan pada suatu hari akhirnya meninggallah Hachiko. Nah, orang-orang di sekitarnya juga sedih ya atas meninggalnya si Hachiko anjing yang setia ini. Dan karena kesetiaan Hachiko kepada majikannya, sampai dia dibuatkan suatu monumen. Tuh, monumen anjing dan majikannya. Itu saking setianya Hachiko kepada majikannya sampai dibuatkan monumen Hachiko. Ya adik-adik ya. Nah, sekarang apa hubungannya Hachiko dengan cerita nanti? Yang diambil bukan Hachikonya, bukan seekor anjingnya, tapi tentang hal kesetiaan. Kita dengarkan ya adik-adik. Saatnya mendengarkan cerita firman Tuhan ya adik-adik. Cerita hari ini diambil dari kitab Rut pasal 1 dan 2. Nah, ada yang menarik adik-adik ya, dalam sebuah tokoh di Alkitab ada 2 orang tokoh wanita yang namanya diabadikan menjadi nama sebuah kitab. Yang pertama adalah Esther, yang kedua adalah Rut. Esther itu adalah ratu dari kerajaan Persia. Yang dia lakukan adalah memberikan nyawanya untuk menolong orang-orang Yahudi dari pemusnahan Haman. Dan yang kedua adalah Rut, yaitu dia bukan seorang nabi, dia juga bukan seorang ratu, dia juga tidak melakukan aksi-aksi heroik, dia juga tidak melakukan mukjizat, tetapi hal yang paling menonjol adalah hal kesetiaan Rut yang menjadi perwujudan rencana Allah nantinya. Suatu sifat yang sulit ditemukan pada orang-orang Israel. Dan Rut ini yang kemudian akan disebut sebagai nenek Raja Daud dan namanya tercatat dalam silsilah tentang Yesus Kristus. Kita mulai cerita tentang si Rut ini ya adik-adik. Nah, pada zaman hakim-hakim terjadi kelaparan besar yang melanda Israel. Dan ada suatu keluarga, sebuah keluarga dari Bapak Elimelek dan Ibu Naomi. Nah, ini Ibu Naomi dan suaminya Bapak Elimelek ya. Karena kelaparan yang besar itu, mereka tidak kuat lagi. Mereka akhirnya mengungsi dan pergi menuju ke Moab. Ya. Mereka sekeluarga meninggalkan Israel menuju ke Moab. Ini anaknya bernama Mahlon dan Keilon ya, Mahlon dan Keilon. Mereka sekeluarga dan dengan beberapa orang lainnya pergi ke Moab untuk menghindari kelaparan yang terjadi di Israel. Mereka termasuk orang-orang yang tidak setia ya, padahal Allah sudah berjanji akan selalu melindungi dan menyertai orang-orang Israel. Tetapi mereka malah pergi meninggalkan Israel dan pergi ke Moab, di mana orang-orang Moab itu lingkungannya tidak percaya dengan Allah Israel. Ya adik-adik ya. Nah, akhirnya mereka tinggal di Moab dan sampai anak-anaknya itu besar dan dewasa, meninggallah Elimelek
Dan Mahlon dan Kilion ini menikah dengan gadis-gadis dari bangsa Moab. Yang pertama bernama Opra dan yang kedua bernama Rut. Nah, mereka mengambil istri-istri dari bangsa Moab. Padahal peraturan Musa menegaskan bahwa seorang Moab tidak boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan. Apalagi orang-orang Israel ini sebenarnya tidak boleh mengambil istri dari bangsa Moab, karena bangsa Moab itu tidak percaya kepada Allah Israel. Itu sudah peraturan Musa. Tetapi mereka mengambil istri-istri dari bangsa Moab, yaitu Opra dan Rut. Ketika Mahlon dan Kilion ini mengambil istri dari bangsa Moab, yaitu Opra dan Rut, inilah awal mula Rut menjadi bagian penting dalam sejarah orang Israel. Nah, kesetiaan seorang Rut ini diuji pertama kali saat menjadi orang terdekat Mahlon atau menjadi seorang istri dari Mahlon. Mahlon itu dalam bahasa Ibrani artinya orang yang sakit-sakitan. Mungkin ya adik-adik sejak Mahlon kecil dia suka sakit-sakitan atau fisiknya tidak kuat. Nah, kesetiaan seorang istri yang bernama Rut ini sudah diuji ketika dia menjadi istri dari seorang Mahlon. Dia dengan setia, dengan kasihnya tetap merawat Mahlon dan tetap menjadi istri yang baik sampai Mahlon meninggal. Ya adik-adik ya. Rut sendiri dalam bahasa Ibrani artinya adalah sahabat ya. Rut artinya adalah sahabat dalam bahasa Ibrani. Nah, akhirnya Mahlon meninggal menyusul Bapak Elimelek yang sudah meninggal duluannya. Dan sama pula terjadi pada Kilion, suami dari Opra, meninggal dunia juga, dan akhirnya tinggallah Naomi beserta dengan 2 orang menantunya, yaitu Opra dan Rut. Jadi ada 3 orang janda ya adik-adik ya, karena mereka semua ditinggal mati oleh suami-suami mereka. Nah, setelah kematian anak-anak Naomi, yaitu Mahlon dan Kilion, Naomi mengajak bicara 2 orang menantunya, yaitu Opra dan Rut. Si Naomi bilang kepada kedua orang menantunya kalau mereka boleh kembali lagi ke orang tua mereka, karena suami-suami mereka kan sudah meninggal semua. Jadi Naomi mempersilahkan untuk Rut dan Opra meninggalkan dia dan kembali kepada orang tuanya. Mereka, Opra dan Rut, juga sedih sekali ya harus meninggalkan mertua mereka. Nah, ini adik-adik, Ibu Naomi sedang berbicara dengan 2 orang menantunya. Dan Ibu Naomi meminta kedua orang menantunya ini untuk kembali ke rumah orang tuanya masing-masing. Nah, ya, mereka diizinkan Naomi untuk kembali kepada kedua orang tua mereka masing-masing karena sudah meninggal oleh suami-suami mereka. Nah, Opra setuju untuk kembali ke orang tuanya. Dia membereskan pakaian-pakaiannya dan segera pergi meninggalkan Naomi. Ya, adik-adik ya. Nah, si Opra ini sudah pergi, tinggallah Naomi dan Rut. Nah, tetapi adik-adik, Rut tidak mau berpisah dari Naomi. Dan penuh kesetiaan dia berjanji di dalam Rut pasal 1 ayat 16-17. Kita baca dulu ya adik-adik ya. Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Itu kata Rut kepada Naomi.
begitu mengasihinya Ruth kepada ibu mertuanya, dan begitu setianya Ruth untuk tetap menjaga dan melindungi ibu mertuanya. Dan Ruth mengambil keputusan untuk tetap mengikuti Naomi kembali ke Israel. Ya, adik-adik ya. Dan dia bilang, kalau bangsamu nanti akan jadi bangsaku dan Allahmu akan menjadi Allahku. Sebegitu setianya Ruth kepada Naomi ibu mertuanya, ya. Akhirnya pergilah Naomi dan Ruth kembali ke Israel. Ya, adik-adik ya. Mereka berjalan kembali. Nah, setelah kembali ke Israel, Naomi dan Ruth itu belum memiliki pekerjaan tetap, ya adik-adik ya, kan mereka butuh makan. Jadi yang dilakukan Ruth adalah mengambil bulir-bulir gandum yang terjatuh adik-adik di tanah ladang. Nah, dia bilang ke mamanya kalau dia akan bekerja dan dia akan mendukung kehidupan ibu mertuanya dan dirinya. Dia akan pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadanya. Nah, dia pergi ke ladang, dia mengambil sisa-sisa yang terjatuh atau sisa-sisa yang belum sempat disemai oleh para penyemai. Dia kumpulkan ya adik-adik ya, untuk menyambung kehidupannya dan kehidupan ibu mertuanya. Dalam hukum Israel ada ketentuan kalau orang-orang Israel itu harus tetap memperhatikan orang-orang miskin pada masa panen. Jadi orang-orang miskin yang tidak memiliki ladang itu boleh mengambil sisa-sisa gandum dari ladang orang yang kaya atau orang yang sedang panen. Nah, sama seperti yang dilakukan Ruth. Ruth ini mengambil sisa-sisa bulir gandum untuk menyambung kehidupan dirinya sendiri juga berserta dengan ibu mertuanya. Nah, sisa-sisa gandum ini dibawanya lah pulang, dan sangat bersukacitalah Naomi karena dia memiliki menantu yang baik bernama Ruth. Nah, ternyata ladang yang sering didatangi Ruth itu adalah milik Boas. Boas ini masih bersaudara dengan Elimelek, yaitu Elimelek tadi itu adalah suami dari Naomi. Si Boas ini orang yang cukup kaya dan terpandang di daerahnya. Dia memiliki ladang yang luas. Nah, ketika masa panen, inilah keadaannya adik-adik ya, para pegawainya sedang menyemai gandum-gandum. Nah, ternyata si Boas ini sudah mengamati tentang seorang pribadi yang bernama Ruth tadi. Dia mungkin sudah bertanya ke sini, siapa wanita itu ya? Dari mana asalnya? Siapakah dia? Bagaimanakah orangnya? Nah, ternyata melalui pengamatannya, Boas itu melihat Ruth adalah sosok yang baik, sosok yang ikhlas dalam pengabdiannya kepada ibu mertuanya. Sehingga Boas menyuruh para pegawainya untuk melindungi Ruth dan memastikan juga kesejahteraan Naomi dan Ruth ya. Itu perintah Boas kepada para pegawainya. Dia memperlakukan Ruth secara istimewa juga. Nah, dia memperbolehkan Ruth untuk bukan hanya mengambil sisa-sisa gandum, tapi dia juga boleh ikut menyemai gandum-gandum sehingga hasil yang diperoleh Ruth nanti akan lebih banyak, dan hasil-hasil tadi bisa dibawa pulang untuk menyambung kehidupannya dan kehidupan ibu mertuanya. Karena kebaikan hati Boas, Ruth sangat bersyukur dan dia tersungkur untuk mengucapkan terima kasih. Ada pada pasal 2 ayat ke-10. Lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Tuh. Sangat bersyukur dia diperhatikan oleh Boas. Bagaimana Boas memperlakukan seorang asing yang bernama Ruth ini dengan sangat baik. Dia melindungi Ruth dari
penjaga-penjaga pria supaya tidak diganggu, dan dia juga memberikan kesejahteraan untuk ibu mertuanya Naomi beserta dengan Ruth. Nah, Boas mengizinkan Ruth untuk makan bersama dengan pegawai-pegawainya yang lain. Jadi tidak dibedakan kalau dia orang asing ya adik-adik ya. Dan akhirnya si Boas memperistri Ruth ya, dia mengangkat Ruth menjadi istrinya. Nah, Ruth ini karena kesetiaannya ya adik-adik, karena pengabdiannya kepada ibu mertuanya, akhirnya Tuhan memberikan dia berkat yang ganda, yaitu yang pertama, Ruth menjadi istri seorang yang kaya dan terpandang bernama Boas, dan yang kedua, Ruth menjadi ibu dari seorang anak yang bernama Obed. Kenapa Obed istimewa? Karena Obed itu adalah penyambung garis keturunan dari Naomi, ya adik-adik ya. Ibu dari nenek dari Daud Raja Israel yang besar. Jadi nama Ruth tadi akan tercatat dalam silsilah Tuhan Yesus. Nah, luar biasa ya, Tuhan memakai Ruth, seorang yang asing dari bangsa di luar dari Israel, tapi karena kesetiaan Ruth kepada Naomi, Tuhan perhitungkan dan Tuhan menjadikan Ruth namanya menjadi sebuah nama kitab yang ada di dalam Alkitab, dan namanya juga tercatat di dalam silsilah Tuhan Yesus. Seringkali manusia itu tidak setia kepada sesamanya, juga tidak setia kepada Tuhan, juga pada perintah-perintahnya. Namun Tuhan tetap setia dan Dia berjanji tidak akan meninggalkan manusia. Lewat firman dan Roh Kudus-Nya, Allah berjanji akan menyertai sampai kedatangannya yang kedua. Nah, ayat hafalannya kali ini diambil dari kitab Matius 25. Matius 25, buka ya adik-adik ya kitabnya ya. Matius 25 ayat 21. Itu untuk kelas besar ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Itu untuk yang kelas besar. Dan untuk yang kelas kecil adalah Matius 25 ayat 21b, yaitu, "Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Demikian firman Tuhan hari ini. Tetap setia kepada Tuhan dan tetap setia mengikuti, mematuhi setiap perintah-perintahnya. Jangan lupa kita tutup dulu dalam doa ya. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya ya. Tuhan yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami belajar lagi dari sosok seorang Ruth, di mana dia memiliki hati yang setia, hati yang penuh kasih kepada ibu mertuanya. Tuhan, ajarlah Tuhan kami untuk setia kepadamu Tuhan, tetap mengikuti Engkau sampai kedatangan-Mu yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, berkati kedua orang tua kami ya Bapa, berkati kakak adik kami, saudara-saudara kami ya Bapa, berkati gereja kami, berkati negara kami Tuhan, lingkungan di sekitar kami. Tuhan Yesus, terima kasih, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu. Jangan lupa ya dihafalkan ayat hafalannya. Bye, shalom.